warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat, senang, semangat, dan sungguh-sungguh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1, subtema 2 dan 3 tentang teks laporan hasil pengamatan. Yuk, simak pembelajaran ini dengan baik. Teks laporan pengamatan adalah teks yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Jadi, teks laporan ini dibuat setelah kalian mengamati benda-benda atau kejadian di sekitar kalian. Contohnya, mengamati hewan ataupun tumbuhan. Cara menentukan isi laporan pengamatan yang pertama adalah membaca seksama bila laporan secara tertulis atau dengan menyimak bila laporan secara lisan. Yang kedua, menentukan informasi penting dan ide pokok. Ketiga, mencatat informasi tersebut menggunakan kalimat efektif. Keempat, menyusun kalimat tersebut dengan kata hubung. Isi teks laporan dapat diperoleh dengan cara membaca laporan tertulis yang ada di buku, atau bisa juga dengan menyimak atau mendengarkan laporan yang disampaikan secara lisan. Langkah kedua adalah menentukan informasi penting dan ide pokok. Informasi penting adalah informasi pada teks yang dianggap penting. Jadi, bila setelah membaca teks, pengetahuan kita bertambah, kita jadi tahu beberapa informasi, berarti kita telah mendapatkan informasi penting. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang dapat menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi, untuk menentukan ide pokok, kita terlebih dahulu mencari kalimat utamanya. Langkah ketiga yaitu mencatat informasi dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dibuat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan kata baku. Contoh, banyak ikan-ikan di sungai ditangkap oleh burung pelikan. Ini adalah kalimat tidak efektif karena dapat pemborosan kata. Diubah menjadi kalimat efektif, ikan-ikan di sungai ditangkap burung pelikan. Jadi kata banyak dan oleh dihilangkan saja karena tidak merubah makna kalimat. Langkah terakhir yaitu menyusun kalimat dengan kata hubung. Contoh kata hubung dan, dengan, sejak, tetapi, atau, dan sebagainya. Berikut contoh kalimat tunggal. Kalimat pertama, katak melompat. Kalimat kedua, katak memiliki kaki belakang yang panjang. Dapat digabung atau disusun dengan kata hubung dengan, menjadi katak melompat dengan kaki belakangnya yang panjang. Bila kita membuat suatu teks laporan pengamatan, kita juga harus membuat kesimpulannya. Kesimpulan sendiri artinya adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Kesimpulan harus dibuat menggunakan bahasa sendiri. Untuk membuat kesimpulan, langkah-langkahnya yang pertama, menentukan ide pokok. Kedua, mencatat kata kunci. Ketiga, membuat pernyataan sesuai ide pokok dan kata kunci tersebut. Berikut akan dijelaskan cara menentukan ide pokok dan kesimpulan dari suatu teks laporan pengamatan. Pada contoh teks laporan pengamatan ini, kalimat utamanya ada di awal paragraf yang berbunyi, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Dapat diringkas menjadi ide pokok, pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kata kunci yang dapat diambil adalah jagung dan biji. Dapat ditarik menjadi kesimpulan, jagung berkembang biak melalui biji. Untuk membuat suatu teks laporan hasil pengamatan harus menggunakan kata baku.
Berikut adalah contoh kata baku dan tidak baku yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya faedah, ijazah, jadwal, ekstra, telepon. Contoh kata tidak baku tersebut ada yang mengalami perubahan huruf, penggunaan kata asing, dan penghilangan beberapa huruf. Sekian penjelasan tentang teks laporan hasil pengamatan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.